Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Saya kasih pantun dulu. Beli kain sampai Salemba, beli kacang sampai Cikini. Terima kasih telah setia mendengarkan Genta Sabda. Terima kasih telah berjuang sampai hari ini. Ya Bapak Saudara, tak terasa kita sudah masuk tanggal 15 Desember sama seperti tahun lalu. Ini berarti Genta Sabda kita mau libur dulu ya, dari 15 Desember sampai 15 Januari. Kita nanti setelah Genta Sabda yang ini kita ketemu lagi sebulan, karena di gereja kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang mungkin hampir jarak 2-3 hari, ibadah lagi 24-25 minggu, habis itu tanggal 31 satu minggu lagi. Semoga kegiatan-kegiatan ibadah yang akan kita ikuti boleh menjadi kekuatan dan menguatkan kita. Mari bersama-sama kita awali Genta Sabda di akhir tahun ini dengan memujikan PKJ 8. PKJ 8 Bukalah Gapura Indah. PKJ 8 Bukalah Gapura Indah untuk mengawali hari ini. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah. Di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kami untuk dekat dengan firman-Mu. Terima kasih kalau saat teduh itu menjadi hal yang sangat berharga bagi kami. Dan melalui Genta Sabda ini, kami Jemaat GKI Sindang Laut boleh berproses. Dan setahun ini tak terasa Tuhan kami lalui bersama-sama di setiap pagi ataupun setiap malam. Sebelum kami menutup tahun ini, kami mau sama-sama dengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan kami di minggu ini, di akhir tahun ini, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku menganciriku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu pernah ada di persimpangan jalan? Tentu bukan persimpangan jalan raya ya, melainkan persimpangan jalan dalam kehidupan. Pada saat seperti itu, kita harus memutuskan jalan mana yang harus dipilih. Jalan yang dunia tawarkan dengan kemudahan, yang kesuksesan, atau yang semua orang pilih, atau jalan Tuhan yang teruji kasih setia walaupun jalannya gak jelas, menyakitkan, gak nyaman, akan terluka, tetapi itu jalan yang Tuhan kehendaki. Bila Bapak Ibu menghindari terus jalan yang susah, lambat laun Bapak Ibu suatu saat akan harus melewatinya, mau gak mau. Karena hidup sama Tuhan gak pernah selalu mudah.
Bapak Ibu Saudara, pemazmur juga melewati persimpangan jalan. Ia sudah memilih jalan yang harus dia tempuh. Suatu pilihan yang tepat menurut keyakinan pemazmur. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang di mana jalan yang ia pilih adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang jauh lebih penting dari segala berkat-Nya. Bagi pemazmur, mendapat warisan dari Tuhan itu jauh lebih berharga daripada tanah warisan yang diperoleh suku-suku Israel ketika mengalahkan tanah Kanaan. Dan pemazmur juga melihat kebaikan Tuhan yang dialami orang-orang kudus yang memberikan kesukaan kepada dirinya. Memilih Tuhan berarti memilih jalan kehidupan. Ada kepastian hidup yang selama ini mungkin menjadi kekuatan karena ada banyak hal yang tidak pasti. Hal ini kontras dengan kesia-siaan yang dialami orang yang tidak mengikut Tuhan. Oleh karena pilihannya itu, pemazmur bertekad memuji Tuhan. Dia bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji dia akan menepati dan berkuasa untuk memastikan pemeliharaannya terhadap orang yang memilih dia. Tapi ada godaannya. Godaannya apa? Godaannya untuk memilih jalan yang selalu ditawarkan dunia. Akan ada rasa ketika kita udah gak dekat sama Tuhan, terlebih bila masalah seakan-akan gak habis-habis menerpa hidup kita. Dan di saat-saat seperti itu ingatlah akan Tuhan Yesus. Bersama dia kita dapat yakin bahwa jalan yang kita pilih tidak keliru. Karya salib dan kebangkitannya adalah kepastian pengampunan dosa dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun ini tetap pelihara pengharapan. Nanti kita akan menghidupi dan merayakan selama beberapa hari ke depan, minggu ke depan tentang tema-tema pengharapan Natal kita di tahun ini. Semoga kita jadi orang-orang yang senantiasa pegang dan harapan itu bukan, kemarin saya ngobrol sama jemaat, harapan sama mimpi beda. Mimpi itu selalu bicara soal apa yang mau kita capai dari rencana, dari keinginan hati kita. Nah, kalau harapan tidak selalu berangkat dari keinginan hati. Dan bukan soal benda, hal, status, orang, atau keadaan yang kita tuju. Tapi bisa jadi tujuan kita berubah, tetapi damainya tetap sama. Dan damainya bukan dari diri kita. Bukan dari orang lain. Bukan dari keadaan. Tapi dari Tuhan. Semoga kita bisa menemukan pengharapan ya menuju akhir tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami makin menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang mudah jatuh dalam keputusasaan. Ada banyak hal yang membuat kami rasanya capek memilih dan ikut jalan Tuhan yang jalannya susah banget. Orang gak ada yang lewatin jalan itu. Dan orang pasti memilih yang lebih mudah, yang memilih di mana banyak orang pilih juga. Tapi mampukan kami untuk bisa melangkah dalam anugerah-Mu, dan itu yang akan kami wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk Gentas Sabda selama 1 tahun ini. Kita ketemu lagi di tahun mendatang. Dan semoga di tahun mendatang kita lebih semangat lagi. Kita sudah sampai kitab Mazmur di awal-awal ini. Semoga kita bisa jalan sama-sama dan kitab-kitab kita berusaha khatam. Semoga sih selama 3 tahun kita bisa selesai gitu ya. Dan bisa mengulang kembali lagi di tahun berikutnya. Tuhan mampukan kita hanya dalam nama kasih Kristus kita bisa melewati banyak hal. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.